Jalan Jogja Malioboro. Sejahtera selalu menyertai kita semua di sore hari yang manis ini, di sore hari yang indah ini. Kalian tahu negara kalian dalam keadaan kepunahan, dalam keadaan Kristenisasi. hancur. Negara ini hancur bukan karena koruptornya. Negara ini hancur bukan karena pemerintahan. Teriak-teriak ya. Negara ini hancur karena dosa. Karena dosa-dosa yang sudah meradikal. Mari kita satukan iman untuk hancurkan kerajaan-kerajaan dosa dengan pedang-pedang doa. Dosa itu manis seperti madu. Banyak muslimah di sana. Tapi Makin berujung hijab. neraka. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah neraka. Bertobatlah, bertobatlah. Mengajak bertobat. Jangan sampai kalian diam pas, bagaikan sekam yang ditiup angin. Jangan sampai murka Tuhan. Murka Tuhan yang Murka berjalan-jalan jatuh atas kalian. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan, padahal kami sudah bertuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunilah semua musuh-musuhmu. Berkatilah orang-orang yang mengenai kalian. Berkatilah dan jangan mengutuk. Sebab pada waktu hari kemurkaan Tuhan datang, engkau akan terlindungi, engkau akan terselamatkan. Haleluya. Dengan begitu besar kasihnya, begitu cintanya terhadap manusia di bumi ini, Dia mengutus putranya yang tunggal, yaitu Sang Firman, Sang Mesias, Yesua HaMashiach, Yesus Kristus. Dia adalah The Savior, Dia adalah Juru Selamat. Dia mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kalian. Pada waktu akhir zaman, Dia akan datang, Dia akan mengadili, bahkan Dia akan membangkitkan orang-orang yang mati. Dan orang-orang yang percaya akan Dia akan diangkat menembus matahari menuju surgawi. Demikianlah sabda-sabda Tuhan ini. Berberkatilah orang mendengarkan sabda ini untuk melaksanakannya. In the name of the Lord Jesus Christ. Di sini kami ingin bicara dengan jujur dan apa adanya. Jangan menyalahkan umat Islam atau masyarakat sekitar di tempat-tempat rawan kristenisasi jika pada akhirnya muncul penolakan, pembatasan, atau kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah. Masalahnya bukan karena benci agama dan bukan karena tidak mau hidup rukun. Masalahnya adalah karena ada cara-cara yang tidak pantas dan mengganggu ketenangan umum, mengajak untuk percaya kepada agama di luar Islam, sedangkan mereka yang diajak sejatinya sudah memiliki keyakinan. Mohon maaf, praktek penginjilan atau kristenisasi yang dilakukan di tempat umum seperti di dalam bus, Yesua HaMashiach, Yesus Kristus. di pasar, Tidak ada agama Islam yang memberi keselamatan. dari rumah ke rumah, Begitu mengasihi dunia ini, dunia umat manusia ini, sehingga Dia memberikan putra tunggalnya. di mall, bahkan di depan sekolah atau tempat terbuka dengan cara berteriak, menekan, atau mengganggu orang sedang beraktivitas, jelas membuat masyarakat resah. Siapapun agamanya, kalau ruang hidupnya diganggu, tentu tidak akan diam. Ruang publik itu milik bersama. Di sana ada orang yang ingin bekerja, belajar, berdagang, atau sekedar mencari nafkah dengan tenang. Ruang umum bukan tempat memaksa keyakinan orang lain. Ketika ada yang menggunakan ruang itu untuk menyebarkan ajaran agama dengan cara kasar dan memaksa, maka yang dilanggar bukan hanya perasaan orang, tetapi juga ketertiban dan kenyamanan bersama. Karena itu, kalau kemudian muncul penolakan dari masyarakat, jangan langsung dituduh sebagai intoleran umat Islam itu. Itu tidak adil, kawan. Reaksi tersebut muncul karena ada gangguan yang nyata. Bahkan di negara manapun, orang yang mengganggu ketertiban umum pasti akan ditegur atau dibatasi tanpa melihat agamanya apa. Islam sendiri mengajarkan untuk menyampaikan ajaran dengan cara yang baik, lembut, penuh hikmah dan kasih, bukan dengan teriakan, bukan dengan tekanan, apalagi dengan paksaan. Maka ketika umat Islam meminta ketenangan dan saling menghormati, itu bukan sikap keras, melainkan sikap wajar dan masuk akal. Jadi mari kita jujur melihat masalahnya. Kerukunan tidak rusak karena iman, tetapi rusak karena cara yang salah. Damai itu tidak akan lahir dari paksaan. Toleransi tidak akan tumbuh dari gangguan. Kedamaian hanya bisa terwujud jika setiap orang tahu batas, tahu adab, dan saling menghormati. Dan perlu dipahami, orang yang kemudian menjadi sasaran tindakan tersebut pada umumnya telah memiliki iman yang jelas. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasul Muhammad SAW. Maka tindakan semacam itu bukan dialog, bukan pula dakwah, tetapi melainkan mengganggu terhadap keyakinan orang lain. Jika tindakan-tindakan seperti ini terus dilakukan, jangan heran bila masyarakat merasa resah dan bereaksi. Masalahnya bukan pada keyakinan seseorang, sekali lagi, tetapi pada cara yang melanggar adab, hukum, dan ketertiban bersama. Yang pertama,
Islam tidak melarang orang beragama, tidak pula melarang keyakinan orang lain. Namun Islam sangat jelas dalam menjaga kehormatan akidah, adab dalam menyampaikan keyakinan, hak orang lain untuk tidak diganggu imannya. Penginjilan bukan berarti bebas melakukan apa saja di ruang publik, apalagi kepada orang yang sudah jelas beriman dan tidak meminta untuk diajak berpindah keyakinan. Kedua, ini adalah ajakan murtad, jelas mengganggu ketertiban umum. Ruang publik seperti bus, jalan, atau fasilitas umum bukan mimbar keagamaan. Teriak-teriak memaksa orang mendengar ajaran tertentu atau membuat suasana tidak nyaman adalah pelanggaran etika sosial, berpotensi melanggar hukum dan bisa jadi menciptakan keresahan agama. Apapun tindakan mengajar kekacauan, dan ini hemat kami tidak menghormati keyakinan orang lain. Orang yang diajak bicara sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi SAW, mendatangi mereka lalu mengatakan keyakinan mereka salah di tempat umum bukan dakwah tapi pelecehan keyakinan. Islam memandang ini sebagai bentuk tidak menghargai akidah orang lain, dan bisa jadi ini berpotensi masuk wilayah penodaan agama. Ketika keyakinan Islam diremehkan, Rasulullah SAW disinggung, akidah tauhid diganggu di depan umum, maka tindakan tersebut berpotensi masuk wilayah penodaan agama. Selanjutnya, ini bisa berdampak sosial. Perilaku yang seperti ini bisa merusak hubungan antar umat, menimbulkan kecurigaan, memicu penolakan sosial, berdampak pada izin rumah ibadah. Maka jangan menyalahkan masyarakat jika reaksi muncul akibat tindakan yang memang memancing kekerasan. Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Hidup berdampingan, menuntut adab, bukan provokasi. Menjaga ketertiban umum lebih utama dari ambisi menyebarkan keyakinan dengan cara merusak harmoni umat beragama. Maka dari itu, pesan yang kami sampaikan di sini adalah hati-hati, jangan disalahkan umat Islam. Jangan dikambing hitamkan umat Islam. Jangan kemudian ditampilkan demo ataupun penolakan ibadah dan lain sebagainya, tetapi tidak melihat akar masalahnya seperti apa. Ternyata begitu banyaknya kristenisasi, begitu masifnya penginjilan dan sebagainya, sampai ke bus, ke mall, ke sekolah, ke pasar-pasar, mereka datang dan mengajak untuk percaya kepada di luar Islam. Maka ini hemat kami menjadi PR untuk kita bersama, agar kemudian kita hidup rukun, hidup berdampingan dan damai. Maka kejadian-kejadian semacam ini harus dihilangkan dan harus ditiadakan, karena jelas ini sudah mengajak kepada orang yang sudah memiliki keyakinan tertentu. Ini jelas sudah mengajak kepada orang yang sudah memiliki keimanan tertentu, sudah percaya kepada Allah, sudah percaya kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi dan utusan Allah. Tetapi dengan teriakan-teriakan semacam itu, hemat kami ini sudah mengganggu baik orang yang bersangkutan sudah beriman atau mengganggu ketertiban umum. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, pelajaran yang berharga, sehingga tidak kemudian diulangi di waktu yang akan datang. Maka lihat akar permasalahannya di lapangan, karena banyak sekali, balik lagi, kristenisasi di tempat-tempat umum yang kemudian kami juga merasa risih terhadap hal yang demikian. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Aku qouli hadza ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.